Permohonan 5 kreditur PT Barata Indonesia menuntut pembatalan kesepakatan perdamaian, akhirnya diterima oleh Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Surabaya. Dan hari ini digelar sidang dengan agenda pembuktian dari penggugat. Sidang dihadiri penggugat dari 5 kreditur dan dari kuasa hukum debitur. Dalam sidang sempat diwarnai adu argumentasi baik dari kreditur dan debitur, pihak kuasa hukum debitur. Pihak kuasa hukum dari debitur mengungkapkan bahwa PT Barata Indonesia memang belum waktunya melakukan pembayaran karena dalam kesepakatan perdamaian PKPU pembayaran dilakukan 3 tahun bila kondisi keuangan baik. PT Barata Indonesia, sementara itu dari pihak kreditur menyatakan PT Barata Indonesia tidak menepati janji di mana tidak mencicil pembayaran yang sudah dijanjikan bulan Desember tahun 2023. Kemarin dengan membayar 2 miliar untuk para kreditur. Namun gagal. Selain itu PT Barata juga tidak melakukan pertemuan 3 bulan, sesuai dengan kesepakatan perdamaian PKPU juga laporan keuangan dari PT Barata. Kenapa? Ini adalah pertama kali di Indonesia tentang pembatalan PKPU, tentang pembatalan tentang perdamaian. Karena kan apa? Nanti bisa aja menunda-nunda, tapi kalau nggak ada gugatan, ini nanti ada pengunduran pembayaran. Nah, oleh karena itu yang disampaikan oleh tadi dan saya, ini adalah memang benar. Janji-janji terus, nah kalau janji-janji, bagaimana perlindungan orang yang punya hutang? Ini punya hutang, PT Barata hutang, nggak dibayar. Kalau nggak dibayar, bagaimana perlindungannya? Kalau mundur-mundur, makanya ini adalah strategi hukum untuk membatalkan tentang perdamaian. Ini nggak ada di Indonesia pertama kali, nomor 18. Terkait ada perjanjian yang 3 tahun pembayaran itu? Ya, 3 tahun itu. Nah, 3 tahun itu. Saya mau menambah, Pak. Kami sebagai pemohon mohon ada beberapa yang kami ajukan sebagai pembuktian, Pak. Karena selama ini ya menurut mereka keputusan PKPU itu adalah memang belum waktunya dibayar. Tapi mereka ada beberapa hal yang harus mereka garis bawahi. Ada beberapa wan prestasi di dalam keputusan PKPU, terutama laporan SIPET keuangan, transparansi. Terus kedua, ada beberapa pertemuan-pertemuan selama 3 bulan sekali di dalam keputusan itu memang tidak tertulis, tapi itu tidak dilakukan oleh pihak Barata. Itu kan akan memberi kepuasan tersendiri ketika itu dilakukan. Terus di dalam pertemuan pada tahun 2023 ini mereka akan sudah berjanji itu di RUP-nya yang sebelum diganti yang baru atas nama Pak Bobi sudah menjanjikan akan membayar apakah itu mereka dalam kondisi rugi ataupun laporan SIPET rugi atau balance atau untung, mereka tetap akan mengucurkan di Desember itu 2 miliar akan dibagi apakah pembagiannya pro rata-rata atau berpresentasi itu metodenya mereka. Tapi faktanya berganti tahun dan bergesernya direksi tidak ada wujud bagaimana mereka memberikan komitmen terhadap vendor. Itu tidak ada. Itu yang kami anggap wan prestasi salah satu yang terbesar sehingga kami melakukan gugatan untuk membatalkan keputusan PKPU itu sendiri. Itu tinggal pembuktian saja. Bagaimana dari sisi kami pembuktian secara real itu ada dan mereka bisa menyangka, ya monggo itu sih haknya lawyer mereka. Untuk jangka pembayaran itu memang ada 3 tahun lah untuk 3 tahun. Nanti akan ketemunya di September di tahun 2024. 24 ya mulai pembayaran. 3 tahunnya setelah putusan melakukan pembayaran. Bukan pelunasan, angsuran. Nah, tapi dalam proses sebelum 3 tahun mereka banyak yang dilanggar gitu loh, Pak. Sama pertemuan itu ya. Banyak yang tidak komitmen mereka lakukan. Itulah salah satu kenapa kami melakukan untuk pembatalan PKPU. Itu salah satunya. Jadi kami memohon ya Barata juga komit gitu loh, Pak. BUMN sudah terbiasa lah pergantian direksi, ganti direksi lain juga regulasi yang mereka lakukan. Itu harapan kami ya. Tujuan kami untuk melakukan pembatalan ini itu salah satunya, Pak. Itu kira-kira, Pak. Siap. Dalam sidang PKPU PT Barata Indonesia diminta membayar 25 miliar kepada 5 kreditur atau perusahaan. Seperti diketahui 2 tahun lalu PT Barata Indonesia yang bergerak di bidang industri dan alat berat dimohonkan PKPU di Pengadilan Niaga PN Surabaya, dan diputus kesepakatan perdamaian dengan membayar 25 miliar. PT Barata Indonesia telah dimohonkan PKPU sebelumnya pada tahun 2021, Pak. Dan PT Barata sendiri sudah mencapai homologasi atas perjanjian perdamaian diajukan oleh Partai Barata itu sendiri. Dan terkait dengan permohonan PKPU, permohonan pembatalan yang disampaikan oleh pemohon pembatalan, kami rasa masih memiliki sifat prematur karena memang kewajiban dari Barata berdasarkan perjanjian perdamaian itu baru dapat dilakukan
minimal 3 tahun setelah perjanjian homologasi disahkan, perjanjian perdamaian disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya. Oleh karena itu pada dasarnya PT Barata belum memiliki kewajiban apapun atas untuk melakukan pembayaran kepada para pemohon pembatalan perdamaian, dan untuk itu seharusnya majelis hakim patut menolak permohonan pembatalan yang disampaikan oleh pemohon vendor yang dari kalau nggak salah 5 vendor. 5 vendor. Berapa sih Mas tagihannya utang yang harus dibayarkan? Untuk rincian utangnya Perkiraan gitu, sekitar berapa itu? Harus cek dulu, Pak. Harus cek dulu, tapi memang yang dituntut itu di atas dari nilai nominal dasar utang yang ada di dalam perjanjian perdamaian, Pak. Jadi seharusnya misalnya utangnya itu 1 juta, yang dia mohonkan 10 juta gitu, Pak. Gitu. Jadi memang ini sebenarnya pembatalan perdamaian ini tidak memiliki dasar hukum yang sah, dan tentunya juga tidak menghormati marwah PKPU itu sendiri, karena para pemohon seharusnya sudah tahu perjanjian perdamaian merupakan kesepakatan antara PT Barata dan seluruh krediturnya, dan kewajiban itu baru timbul paling cepat 3 tahun, namun ataupun bisa 5 tahun tergantung dengan kondisi keuangan dari perseroan berdasarkan perjanjian perdamaian. Namun sekonyong-konyong memohon pembatalan perdamaian ini, mereka mengajukan pemohon pembatalan tanpa dasar yang sah. Seperti itu. berarti memang pembayaran perdamaian itu ada jangka waktunya memang 3 tahun ya? Pak, itu 3 tahun jika memang kondisi keuangan perseroan itu mencapai pertumbuhan yang optimal, Pak. Tapi kalau memang kondisi keuangan dari PT Barata Indonesia itu pertumbuhan yang konservatif, itu bisa ada stretch sampai dengan 5 tahun. 5 tahun. Ini semuanya kita ngomong berdasarkan perjanjian perdamaian kok, Pak, dan juga disahkan juga oleh pengadilan seperti itu. Dan para pemohon juga menyetujui. Menyetujui semua ya? Iya. Betul. Ada satu yang tidak memberikan suara, tapi yang lain. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.